Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan uji coba two-way ANOVA atau yang disebut juga dengan ANOVA dua arah. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi dua variabel independen atau disebut dengan variabel faktor. Nah, sebelum melakukan uji coba ANOVA, kita harus memenuhi para syarat atau asumsi ANOVA terlebih dahulu. Apa saja asumsinya? Nah, untuk asumsinya ada yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data yang bersifat kategorikal. Kemudian, variabel dependen adalah berskala kuantitatif, interval, atau rasio. Kemudian, nilai residual berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Di sini sudah saya siapkan data untuk dilakukan uji coba. Data yang sudah saya copy tadi kemudian dipastekan ke Excel. Nah, mengapa saya paste di sini? Karena di sini saya ingin mengurutkan data yang belum urut. Nah, di sini masih acak. Nah, untuk mengurutkannya, klik menu data, terus pilih A sampai Z. Nah, maka data akan terurut dari kecil ke besar. Kemudian, copy semua data dan pindahkan ke SPSS. Lanjut ke menu variable view. Untuk yang pertama, kita beri nama type mind map. Kemudian yang kedua, gender. Dan yang terakhir yaitu score. Kemudian untuk desimalnya kita turunkan menjadi 0. Nah, untuk value-nya, untuk types of mind map, yang pertama untuk digital mind map, klik add. Kemudian untuk yang kedua, paper mind map. Dan yang ketiga, non mind map. Setelah semua sudah diberi label, kemudian klik OK. Nah, untuk gender kita beri label juga. 1. Label untuk male atau laki-laki. Kemudian 2 untuk female atau perempuan. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu untuk yang measure, nah di sini saya pakai nominal
dan gender juga nominal. Nah, untuk yang skor saya beri scale. Nah, ini gunanya untuk membedakan yang mana variabel independen dan variabel dependen. Kemudian kembali ke data view. Nah, maka ininya di skor atau simbol angkanya sudah terubah. Nah, untuk menampilkan labelnya tadi, kita bisa klik data. Maksud saya view. Nah, maka akan muncul simbol yang sudah kita beri nama. Misal yang pertama tadi 1 untuk digital mind map, kemudian 2 paper mind map, dan yang terakhir non mind map. Nah, di sini secara urut. Nah, kemudian bagaimana cara uji normalitas? Nah, untuk uji normalitas, klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Kemudian untuk rating score kita masukkan ke kolom dependent variable. Nah, untuk gender dan type mind map kita pindahkan ke X factors. Nah, kemudian pilih set, kemudian kita beri centang untuk yang standardized dan klik continue. Oke. Nah, maka akan muncul hasil output. Nah, tapi di sini kita tidak melihat outputnya dulu. Kita kembali ke data. Nah, di sini ada data baru. Nah, inilah yang disebut dengan nilai residual dari variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita menggunakan nilai residual ini. Kita beri nama residual. Kemudian untuk uji normalitas, nah, kembali kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, pilih Explore. Nah, kemudian untuk dependent list kita masukkan nilai residual tadi. Kemudian pilih plot, kemudian kita beri centang normality plot with test. Continue, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kita cari normalitasnya. Dan ini adalah hasilnya. Itu tabel test of normality. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, untuk itu kita bisa lihat. Nah, jika nilai signifikasi atau probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini. Nah, nilai signifikasinya untuk Kolmogorov-Simorov 0,099. Kemudian untuk Shapiro-Wilk 0,193. Nah, jadi nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Nah, di sini karena datanya berjumlah, maksud saya partisipannya berjumlah lebih dari 50
partisipan, maka kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Lanjut, untuk melakukan uji homogenitas, kita klik lagi menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model Univariate. Kemudian untuk shape tadi, kita hilangkan tanda centang standardize. Klik continue, kemudian kita pilih plot. Untuk plot, nah type mind map, kita masukkan horizontal, kemudian add, kemudian gender, kemudian untuk mengetahui interaksi antara type mind map dan gender, kita masukkan keduanya. Type mind map kita masukkan ke separate line, kemudian untuk gender kita masukkan di horizontal dan klik add. Nah, continue, kemudian kita pilih menu option. Nah, kita centang deskriptif statistik untuk mengetahui gambarannya, kemudian homogeneity test. Nah, ini untuk melakukan uji homogen tadi. Kita centang, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan menu post hoc lagi. Kita masukkan keduanya. Kemudian centang OK, continue, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya. Nah, di sini untuk mengetahui homogenitas, kita bisa melihat tabel dari Le Panel Test of Quality of Error Variances. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa signifikasi rata-ratanya yaitu 0,1. Maaf, tabel ini kita ketahui bahwa nilai signifikasinya 0,176. Nah, untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak, kita perlu membandingkan nilai signifikasi atau probabilitas. Jika lebih besar dari 0,05 maka homogen. Nah, jika sebaliknya kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Nah, kita lihat di sini untuk nilai signifikasinya 0,176 berarti lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen. Jadi, untuk prasyarat uji TUE ANOVA sudah terpenuhi. Kemudian, yang terakhir yaitu uji ANOVA. Kita klik Analyze lagi, kemudian General Linear Model Univariate, kemudian Plot. Nah, karena plotnya sudah kita isi sebelumnya, kita lanjutkan saja, klik Continue, kemudian untuk optionnya, nah ini juga sudah tercentang untuk yang deskriptif, estimate of effect size dan homogeneity test. Kemudian kita continue juga, kemudian klik OK.
Kita tunggu hasil outputnya. Nah, maka akan muncul tabel. Nah, ini adalah tabel dari SIL2 ANOVA. Lalu, berdasarkan tabel output ini, dapat kita jawab research question dari ini. Apakah gender berpengaruh terhadap performa menulis siswa? Kemudian, apakah peta pikiran berpengaruh pada kinerja menulis siswa? Apakah ada efek interaksi antara gender dan peta pikiran pada kinerja menulis peserta didik atau siswa? Kemudian, ini ada hipotesis nolnya, tidak ada perbedaan rata-rata kinerja menulis yang dihasilkan oleh tipe mind map. Kemudian, tidak ada perbedaan rata-rata kinerja menulis berdasarkan jenis kelamin. Nah, tidak ada pengaruh interaksi antara jenis mind map dan gender terhadap rata-rata kinerja menulis yang dihasilkan. Kemudian, kita lihat lagi, untuk gender, nah, nilai signifikasinya 0,00. Nah, untuk mengetahui berpengaruh atau tidak, kita bisa bandingkan dengan nilai ini. Nilai signifikasi atau probabilitas kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian, jika sebaliknya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gender 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat kita ketahui bahwa peta tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Jadi, H1 diterima, kemudian H0 ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa gender berpengaruh terhadap performa menulis siswa. Besar pengaruhnya dapat kita lihat di kolom parsial eta square. Nah, di sini besar pengaruhnya adalah 3,35. Kemudian untuk type mind map juga 0,00 kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan yang signifikan. Jadi H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Nah, kemudian kita simpulkan lagi, type mind map berpengaruh terhadap performa menulis siswa. Besar pengaruhnya dapat kita lihat di kolom parsial eta square, yaitu 7,38. Kemudian untuk interaksi antara type mind map dan gender, nah di sini nilai signifikasinya 0,013, berarti kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa data tersebut ada perbedaan. Jadi H1 diterima sedangkan H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa gender dan peta pikiran pada kinerja menulis siswa terdapat interaksi atau berpengaruh terhadap performa menulis siswa. Nah, besar pengaruhnya adalah 1,55. Kemudian terjawab sudah research question dari ini. Saya rasa mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.